Jika Denmark sebagai juara satu negara paling bersih dari korupsi di dunia, lalu Indonesia ada di urutan berapa? Nih buat lo pada yang nanya ke gue kondisi jalanan di Lampung seperti apa. Lo lihat nih, gue dikirimin nyokap gue. 3 kata lucu, tanggung jawab bersama. Majakin rumah buat tapera. Kalian mau tau gak perbedaan rapat pejabat di Singapura sama pejabat di Konoha? Ini gue kasih tau ya. Ini adalah kondisi ruang rapat Perdana Menteri Singapura pada saat beliau mengadakan rapat kabinet. Bisa dilihat di sini ya, semuanya tampak sangat sederhana sekali. Nggak ada tuh namanya kemewahan dalam ruang rapat ini. Mulai dari mejanya, dari kursinya, semuanya tampak sangat minimalis. Beda jauh dengan di Konoha ya. Kalau di Konoha kan mejanya aja mesti terbuat dari kayu jati. Kursinya harus terbuat dari bantalan empuk biar nyaman saat duduk. Nah di sini nggak tuh, mereka tuh semuanya tampak sangat minimalis. Yang bikin gue speechless di sini ya, pejabatnya itu bawa tumbler sendiri dong, lihat tuh di kolong mejanya tuh. Itu ada tumbler, mereka bawa minum sendiri, gila gak? Wah bener-bener ya. Di mejanya pun gak ada namanya cemilan-cemilan. Terus di pinggiran ruang rapat tuh gak ada namanya buffet-buffet, makanan mewah, lobster, dan steak, dan lain sebagainya. Gak ada tuh, semuanya tampak sangat sederhana. Nah tapi kalau di Konoha, nih gue kasih tau ya perbedaannya. Kalau di Konoha ruang rapatnya kayak gini. Tada! Wow. Ini adalah rapat ala pejabat Wow. Konoha. Yang pastinya harus di hotel mewah dengan buffet, makanan mewah, lobster, steak, sashimi, dan lain sebagainya. Kalian tahu kan Kabupaten Kominfo yang lagi viral akhir-akhir ini? Di mana pusat data nasional itu dihack sama hacker. Jadi data berharga negara itu semuanya hilang gitu aja, gone. Pergi diambil hacker tanpa adanya backup satupun. Dan mereka bilang alasannya kenapa nggak ada backup karena mereka kekurangan anggaran buat nge-backup data. Jadi duit anggaran itu katanya masih kurang, duit 700 miliar tuh buat nge-backup tuh kurang. Tapi mereka nggak ada rapat setelah semua kekacauan yang terjadi, semua kekacauan yang mereka buat. Mereka masih bisa-bisanya rapat di hotel bintang 4 Four Points by Sheraton. Inilah perbedaan rapat ala pejabat Singapura dengan pejabat di Konoha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Video ini bertujuan untuk memberikan informasi dan hiburan serta mungkin bisa melihat suatu perbedaan antara gaya pejabat yang ada di Konoha dengan pejabat yang ada di luar negara. Kebetulan saya sendiri juga bekerja di negara orang. Tapi memang dari sisi perbedaan dengan pejabat di Konoha beda sangat jauh banget. Jauh banget. Kalau di Konoha sekelas ketua kampung atau sekelas kepala desa, rumahnya super mewah, mobilnya Pajero. Tapi kalau di negara orang atau di negara lain, kepala desa atau kepala kampung hidupnya itu biasa-biasa saja, tidak penuh dengan kemewahan. Inilah yang sangat membedakan jauh ya antara pejabat yang ada di Konoha dengan pejabat yang ada di luar negara, dengan pejabat yang ada di negara tetangga kita, termasuk Singapura dan termasuk negara yang tempat saya kerjakan. Kok yang tempat saya kerjakan sih? Negara di mana yang saya bekerja di sini. Tidak perlu saya sebutkan. Nanti kalau saya sebutkan rame-rame, jangan banding-bandingkan dengan negara ini gitu. Padahal di sisi lain kalau saya membedakan, banyak hal-hal positif yang perlu mencontohi negara yang saya tempati saat ini. Saya lihat pejabat-pejabat di negara yang saya tempati untuk bekerja saat ini, sekelas ketua kampung atau sekelas kepala desa, itu hidupnya biasa-biasa saja. Tapi di Konoha, ya Allah, dari mulai kepala desa hingga para atasannya, hidupnya penuh kemewahan bergelimang harta. Kalau dilihat dari segi gajiannya, dari segi informasi gajian yang ia dapat, nampaknya tidak sebanding. Ya, kembali lagi, kenapa ya? Kok bisa ya? Pejabat di Konoha tiba-tiba kalau sudah menjabat hal-hal yang mungkin agak sepele itu tiba-tiba jadi agak kaya raya. Apakah mungkin karena korupsinya?
jangan berburuk sangka sahabat-sahabatku semua. Mungkin mereka ada usaha lain. Nah, mengenai tentang korupsi, ternyata di Konoha ini selalu menuai protes dari netizennya sendiri. Tapi sayangnya protes tersebut kadang-kadang justru dianggap jelek bagi para pemimpinnya. Gak usahlah buruk-burukan negara sendiri. Memang dananya lagi nggak ada, ya cukup sabar aja kalau mau minta pembangunan. Biasanya sih alasannya seperti itu. Terlihat agak lucu, tapi ini menjadi kebiasaan alasan bagi para pejabat Konoha. Bahkan kemarin saja ada seorang bule yang viral karena membangun jembatan. Itu kepala desanya atau kepala kampungnya marah-marah, nggak terima. Dia bilang, wah ini bule kurang ajar ini, membangun jembatan nggak bilang-bilang sama kepala desanya. Lah, dia yang menjabat kepala desa itu ngapain aja? Kok sampai tidak tahu bahwa di desanya itu ada sebuah jembatan yang rusak? Memang agak-agak aneh sih pejabat Konoha. Daripada penasaran, mari kita lihat bagaimana reaksi dan tanggapan netizen ketika memberikan tanggapan dan komentar bagi para pejabat yang ada di Konoha. Ini bukan di Indonesia loh, di Konoha. Kalau di Indonesia mah pejabatnya nggak ada yang korupsi, jujur, hidupnya penuh dengan kesederhanaan. Oke, kita reaction bersama-sama. Nih buat lo pada yang nanya ke gue kondisi jalanan di Lampung seperti apa. Lo lihat nih, gue dikirimin nyokap gue mobil temen nyokap gue nyungsep. Itu nggak di Lampung, Bang. Gara-gara jalanan rusak, hancur, dikorupsi. Nggak di Lampung, nggak. Mobil nyokap gue juga ikut nyungsep tuh beberapa Di minggu Konoha yang lalu. itu. Udah sering, dah biasa tuh nyungsep di Lampung Timur. Jalanan yang dibenerin yang bagus cuma ruas-ruas utama doang. Kok sama? Aduh, Seperti capek di deh kampung protes saya. terus. Mumet. 3 kata lucu, tanggung jawab bersama. Majakin rumah buat tapera, tanggung jawab bersama. Pusat data kita ngedown, data rakyat bocor kemana-mana, tanggung jawab bersama. IKN duitnya nggak cukup, patungan sama rakyat, tanggung jawab bersama. Giliran kita suruh pejabat publik kita tanggung jawab sama hukum, jangan ganti konstitusi, jangan korupsi. Cuman rakyat yang pengen tanggung jawab, yang ditilang cuman rakyat. Pejabatnya lepas terus dari jeratan hukum, berdinasti terus, bersekongkol terus, mengkhianati rakyat. Udahlah, udah bener Budi Ari, Menkominfo, Anda mundur. Barisan BSSN juga mundur. Yang bertanggung jawab harus kalian, terhormat gitu loh, mundur. Jokowi harus bikin statement meminta maaf kepada publik atas kegagalan yang menjaga data warga. Emang harta paling berharga ini keluarga, emang buat Jokowi bukan data. Sungkan banget kayak buat minta maaf. Emang di negara kita ini ada bolong-bolong hukum guys. Jadi misalnya ada SOP untuk menjaga data warga, ada peraturannya. Tapi konsekuensi kalau data yang nggak bisa dijaga tuh nggak ada. Jadi feeling gue pejabat ini nggak mau minta maaf, bukan karena minta maafnya, tapi nggak mau ngatasin kompensasinya, nggak mau keluar duit, nggak mau kena jeratan hukum. Emang pengennya lempar-lemparan doang. Begitu pakai nyalain rakyat segala. Dibilang masyarakat kurang dapat pengetahuan digital, dibilang perguruan tinggi nggak ada jurusan cyber. Oh jadi kita lagi yang salah, kan ente-ente nggak bisa kerja. Dan ada pula yang bilang ini musibah. Enggak, ini bukan musibah, ini kelalaian negara dalam menjaga tanggung jawab masyarakatnya. Udah ini lalai, ini kesalahan kalian. Ada ribuan paspor yang sekarang menunggu nggak bisa dicetak. Buat diaspora juga sekarang nggak bisa memperpanjang paspor. 800.000 data soal KPK raib sekarang, nggak tahu kemana keberadaannya. Pendaftar beasiswa ke luar negeri juga sekarang terhambat prosesnya. Beasiswa juga terlambat cair. Kasian yang living cost di luar negeri sekarang nggak bisa ngebayar, terhambat. Verifikasi peserta didik penerimaan di daerah-daerah juga terganggu. Aplikasi Serikandi, pengarsipan nasional juga sekarang terhambat. Urusan imigrasi lainnya juga terganggu. Udahlah, mundur saja Budi Ari, BSSN dan juga semua orang yang harus bertanggung jawab. Kalau perlu presidennya juga mundur. Pak Jokowi. Dan bisa-bisa dia bikin konspirasi kalau kebocoran data ini adalah untuk menjelekkan nama baik Jokowi di akhir periodenya. Kita udah 9 tahun, dapat 10 tahun, Jokowi masih aja ngira kalau ada kesalahan tuh Jokowi itu nggak salah, yang salah orang sekitarnya. Cukuplah narasi Jokowi adalah orang baik yang dikelilingi orang jahat, cukup. Presiden, ayo tanggung jawab, mundurkan menteri-menterinya, jangan majuin mulu anak-anaknya. Lagi rame soal data
rakyat Indonesia, data pemerintah, lembaga pemerintah daerah yang bocor oleh peretas ransomware. Jadi ransomware itu sebenarnya adalah kegiatan untuk melakukan hacking, pembajakan, ya, untuk meminta tebusan. Makanya ransomware. Jadi ada malware atau program yang masuk ke dalam sebuah sistem atau server digunakan untuk memeras. Aji gile nih kan, pemerintah Indonesia, pusat database-nya, ya, itu bisa diretas. Gila apa? Ngapain aja Menkominfo? Masih bilang alhamdulillah karena masih ada yang bisa direcovery. Dari hampir 600 pengguna yang bisa diselamatkan berapa? 42. Aduh, hancur Republik. Itu sama saja kayak Istana Negara itu dibom oleh pesawat tempur negara lain. Harusnya begitu masuk wilayah udara Indonesia, itu sudah ada radar bekerja, ada pesawat tempur kita naik menghalangi. Sistem malware ransomware itu kan nggak ujuk-ujuk, pasti terdeteksi kalau Kominfo kerjanya bener lah. Ini menteri giveaway ya gimana? Harusnya begitu ditunjuk menteri, dia duduk kumpulin semua petinggi Kominfo, tanya apa aja yang kurang. Masa berani-beraninya bilang alhamdulillah, ya? Dibanding apa? Coba, ini negara punya Pak. Sudah terjadi pada Kemendikbud, terjadi pada Bank Syariah Indonesia. Lah, terus Anda nggak ngapa-ngapain? Tidak ada sistem untuk memonitor. Masa berani menyalahkan BPK yang katanya soal anggaran? Berarti Anda nggak bisa menjelaskan kepada BPK, ya, tidak menjelaskan kepada Bappenas, Kementerian Keuangan betapa penting data itu. Ya begini kalau menteri nggak mutu, nggak bisa kerja, ya kan? Nggak mau belajar pula gitu. Lebih banyak ngurus politik, keluarga presiden kan? Itu kan? Nggak ngurusin di dalam. Nah, Cyber Polri kemana? Kok bisa gitu? Ya, kenapa nggak ditelusuri? Katanya di luar. Loh, kalau di luar Interpol dong. Apa orang-orang kita nggak ada ini dari Polri yang bisa melacak nih? Ya, saya kira ya itu gunanya ada Interpol. Gitu. Jadi kemana cybercrime? Ya, aneh saja diam gak ada bersuara. KPK mana? Periksa dong. Kan ini program yang selalu diagungkan oleh Pak Jokowi, dunia digital. Ya, industri 5.0, 4.0, entah apa-apalah. Masa database semua hilang? Gila. Ini belum pernah kejadian di negara manapun, data seluruh lembaga bisa dijebol. Dan kemudian tidak ada yang namanya backup system. Anak kecil aja tahu, ya, sudah belajar ada USB drive. Kalau laptopnya crash atau kena virus, lu punya external drive. Bank aja punya sampai 4 layer, Anda tidak punya. Gila kan? Kacau nih, data subsidi untuk beasiswa, untuk KIP dan segala macam hilang. Lelang-lelang nggak bisa karena waduh bahaya banget nih. Artinya sebagai bangsa kita ini bisa diotak-atik oleh orang, mungkin cuma satu orang gitu ya. Dan data pemerintah itu bisa digunakan untuk apapun, untuk blackmailing juga bisa. Bayangkan kalau sampai ada data PPATK juga di sana, data lain-lain, wah mengerikan, luar biasa. Udah deh, nggak ada istilah lain, ganti tuh pusat data, ya, ganti tuh Menteri Kominfo, nggak guna. Ya, ayo KPK selidiki tuh anggaran untuk data center kita. Kayak apa itu? Cybercrime, gerak dong. Jangan ngurusin yang nggak penting aja. Ya, kita sampai sekarang judi online, pinjol semua masih masalah. Kominfo sama polisi kemana? Kasihan rakyat Indonesia. Wah, bingung saya lihat negara sekarang makin mendekat pergantian kepemimpinan, makin acak adul. Emosi kita lihatnya. Gimana semua ini? Aduh, Pak Presiden, ya menterimu gimana? Itu lembaga nggak jelas, ayo dong. KPK, Polri, ya jangan cuma urusan yang berbau-bau kekuasaan aja yang cepat geraknya gitu loh. Ini urusan keselamatan rakyat dan negara. Minta ampun deh gua mereka. Jika Denmark sebagai juara 1 negara paling bersih dari korupsi di dunia, lalu Indonesia ada di urutan berapa?
Dari kontenku tentang Denmark sebagai negara paling bersih dari korupsi, pertanyaan tentang urutan Indonesia yang paling banyak ditanya. Menurut Transparency International, dalam CPI, Corruption Perception Index, dari 180 negara, Indonesia ada di urutan 115 dengan skor poin 34 dari 100. Ini menunjukkan angka korupsi di negara kita masih sangat tinggi. Hai, aku Alberta Ivana. Aku suka traveling, sejarah, dan geografi. Kali ini aku lagi ada di Copenhagen, ibu kota Denmark. Ayo kita lanjut. Dari tahun 2022 ke 2023, Indonesia turun 5 peringkat. Dari urutan 110 menjadi 115. Bagiku Indonesia adalah negara besar. Banyaknya ragam budaya, makanan yang enak, kekayaan alam, dan masyarakat yang friendly. Ini yang tidak semua negara lain punya. Tapi oknum dalam sistem pemerintahan membuat negaraku sayang ini masih harus berjuang lebih keras lagi. Banyaknya komentar desperate di kontenku, kita memang kecewa ya. Semoga kita sebagai warga negara bisa kembali optimis, bantu mengawal pemberantasan korupsi dengan medsos yang kita pegang. Kita sebagai persnya. Entah kapan, tapi kita bantu perjuangkan, suatu hari nanti Indonesia bisa bersih dari korupsi, suap, dan pemerasan. Memang perilaku pejabat yang ada di Konoha ini sangat berbeda. Beda dengan di negara lain. Kalau pejabat di negara lain melakukan kesalahan, itu langsung mundur dari jabatan tersebut. Yang sering terjadi di negara Konoha, kadang-kadang orang yang bukan ahlinya di bidang hal tersebut justru diangkat menjadi sebuah menteri. Lucu sih. Dan alhasil inilah yang terjadi ketika melakukan kesalahan tapi meminta maaf pun tidak. Meminta maaf juga tidak dan selalu membandingkan dengan negara lain. Oh, di negara lain juga pernah kejadian seperti ini. Kemudian jika uang rupiah merosot atau nilai tukarnya turun, juga membandingkan dengan negara lain. Kalau pejabatnya jika salah boleh membandingkan negara lain, maka sebagai rakyat nggak salah toh kalau membanding-bandingkan daripada pejabat yang ada di luar negara. Lucu sih. Yang menjadi sorotan lagi, tingkat korupsinya masih sangat tinggi sekali. Dan ini sulitnya untuk menjadi sebuah negara yang maju. Karena apa? Pejabatnya masih banyak yang suka korupsi. Dan korupsi seperti ini dilakukan berjamaah atau dilakukan secara kebersamaan. Wow, hebat sekali ya memang soal korupsi di Konoha. Yang pasti ini bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia mah pejabatnya hebat luar biasa. Korupsi nggak ada. Dan sebentar lagi Indonesia akan menuju negara emas di tahun 2045. Dan saya harap mudah-mudahan Indonesia juga benar-benar menjadi sebuah negara yang maju. Bukan seperti di Konoha. Oke, cukup sekian. Itulah perbedaannya. Pejabat yang ada di Konoha dan juga pejabat yang berada di luar negara. Kiranya sahabat-sahabatku suka dengan kontennya Bang Toha Reaction. Silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.